Kenapa cepat sekali keras? 1, 2, 3, 4. Akhirnya aku akan mengucapkan selamat tinggal pada keperjakaan. Kenapa mandinya lama sekali? Ah, jangan terus masuk ke dalam. Gak nyaman ngomong apa? Udah hampir jadi sungai masih gak mau? Jijik. Tunggu dulu. Bisa mandi dulu gak? Udah berdiri gini gimana mandinya? Jaga kebersihan dong. Tunggu aku ya. Ini mana kok aku diikat? Siapa kamu? Lepasin aku. Jujur aja, kenapa kamu di klub malam? Klub apa? Siapa kamu? Kenapa di klub malam? Narkoba yang dicuri untuk dikirim ke medan perang. Aku luokin, aku gak nyuri apa-apa. Kamu jujur aja. Atau bakal bikin kamu lebih baik mati. Narkobanya kamu sembunyikan di mana? Aku gak nyuri obatmu. Aku beneran gak nyuri. Kayaknya mulutmu keras banget. Tapi gak ada di dunia ini mulut yang gak bisa kubuka. Sakit. Aku mau lapor polisi. Polisi gak bakal urusin tentara Utara Selatan. Seluruh tentara milik kita, kamu bisa apa? Tentara Utara Selatan. Ini zaman Republik. Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu gak mau ngomong, aku bakal bikin kamu coba obat kebenaran kita. Efeknya bagus banget. Cuma dengan satu suntikan, pria sekeras apapun bakal jadi anjing penurut. Tapi obat ini kayaknya ada efek samping. Bikin orang jadi idiot. Jangan. Cincin ini kenal gak? Ini cincin jadeku. Bukan, ini milik Luokin. Aku Luokin, orang modern. Luokin. Katanya kamu punya hubungan apa dengan Yumian Yan Luo? Aku adalah Yumian Yan. Aku adalah Luokin lah Yumian Yan Luo, aku cuma orang biasa. Kupikir kamu masih mau berkelit. Siapkan jarum kedua untukku. Apa salah tangkap? Bisa dipastikan salah tangkap. Yang Anda tangkap adalah wakil kedua dari Hongbang. Anda jarang di Tianjin Wei, jadi tidak terlalu mengenal orang ini. Kenapa efek serum kebenaran ini tidak terlalu terasa? Seperti obat C kemari. Bawa dia keluar dari sel. Hari ini salah tangkap, jangan sampai tersebar. Ya. Kamu memberiku obat C. Selagi aku masih sadar, cepat pergi. Kamu sangat menderita. Omong kosong di bawah ini mau meledak. Selagi aku masih punya kemauan, cepat pergi. Aku mau tanya sesuatu. Cepat tanya. Apakah kamu benar-benar Yumian Yan Luo? Kamu sebaiknya berpikir dulu sebelum menjawabku. Aku adalah Yumian Yan Luo. Bunuh atau sikat terserah kamu.
Benarkah kamu ingat tidak 10 tahun yang lalu? Di pinggiran kota kamu menyelamatkan seorang gadis. Kamu ingat tidak? Tidak ingat. Tapi aku ingat kamu dan penyelamatku. Mempunyai cincin yang sama, kamu ingat tidak? Kalau begitu biar aku membantumu menyelesaikan obat C. Mau kemana kemarin kamu bilang mau membantuku menetralkan racun? Masih belum selesai. Tidak bisa, aku harus kembali, masih ada pekerjaan. Mau kemana? Luokin, jangan keterlaluan. Tidak akan kubiar kamu pergi habis dulu baru boleh. Jelek, kamu masih mau lagi. Mau semalam belum puas. Meskipun terlempar ke era Republik, wajahnya tetap tampan. Tubuhnya keras, ukurannya juga besar. Haha, luar biasa. Yumian Yanluo namanya juga keren. Era Republik yang kacau. Aku mau jadi Suen Qiang di sinetron. Aku mau uang juga kekuasaan. Dan masih banyak cewek cantik lagi, hahaha. Anak ini preman kecil dari geng Hong ya, aku dengar. Kemarin malam Letnan Lin yang membawamu menginap di hotel ini. Ketemu sama gue, sial deh lo. Anak sialan pasti banyak dapat uang ya. Cepat keluarin semua uangnya, kasih hormat sama gue. Uang apa? Aku nggak punya uang. Nggak punya uang? Nggak punya uang, nyawa lo taruhannya. Lo cuma bebek. Mengandalkan wajah cantik lo. Naik ke tempat tidur Letnan Lin jijik. Cepat keluarin uangnya si tampan. Aku bilang lagi aku nggak punya uang, biarin aku pergi. Mau pergi? Lewat bawah gue dulu baru boleh pergi. Cepetan lewat. Oke, aku lewat. Harimau nggak tunjukin taringnya, dikira kucing sakit. Bukan ini serum kebenarannya. Kok jadi obat perangsang? Laporan Letnan Lin, orang-orang dari geng Hong untuk menyelamatkan wakil mereka berbuat onar di hotel sudah ditangkap semua. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Kita salah tangkap orang, lepasin aja semua. Sayap. Tunggu, lo periksa dulu. Serum kebenaran ini beneran ada masalah nggak ya? Aku segera sampaikan perintah Anda ke institut. Kak Shunjiao, lo datang lama nggak ketemu. Adik Linku. Katanya. Sampai pakai obat perangsang, jangan dengarin omongan mereka. Katanya wanita umur 30 kayak serigala. Umur 40 kayak harimau, sekarang nona besar kita. Sudah sampai umur kayak serigala dan harimau. Gimana kalau kakak kenalin pangeran kota Tianhai kita? Ki besar jagoan, semuanya top. Lo serius dong, aku nggak butuh. Orang yang menolongku sudah kutemukan beneran. Nggak heran lihat lo masih belum puas. Kayak lagi kepanasan gitu. Gimana kalau dibawa ke kakak-kakak paling suka? Orang baik hati dari hutan hijau. Nggak cuma jago bertarung di ranjang juga. Semuanya top? Jangan bercanda soal orang yang menolongku. Oke deh, iya. Adikku membawakanmu sesuatu yang baik. Hei. Bisakah kamu mengeluarkannya? Barang bagus tidak boleh diambil perlahan. Anda lihat barang yang Anda inginkan. Seharusnya di tempat ini. Terima kasih. Mengorbankan Rona untukku setiap saat. Terima kasih. Bahkan jika tidak ada misi, kakak juga ingin pria menghasilkan uang. Aku akan meninggalkan kota Tianhai. Aku menyiapkan sekotak uang dan sekotak pistol. Anda harus melindungi diri sendiri. Mayor Jenderal Lin, jangan khawatir tentang aku. Hari-hari ini kau pergi.
Aku baik-baik saja. Kita semua di Tianhai. Pria bau dengan uang dan hak. Jangan berebut sebelum dan sesudah tubuh saya. Semua orang memiliki sedikit istirahat. Putar ke kanan dan lari. Adik laki-laki. Kau pria yang dikatakan Lin Nan. Yah jika aku pergi tidur dengannya. Bahkan jika dia laki-laki aku. Lihatlah dirimu. Tidak heran dia akan merindukanmu. Seharusnya teknologi di tempat tidur tidak buruk. Apakah Anda ingin mencoba dengan saudara perempuan Anda? Wajah yang bagus. Apakah Anda ingin mencoba malam ini? Bagaimana dengan kedalaman? Bagaimana kalau tidak? Orang yang paling membenci dalam hidupku. Jadi aku tidak akan melakukan ini. Sebenarnya Luo Er bertanggung jawab. Aku mencarimu hari ini. Apa yang terjadi? Seseorang berkolusi dengan kamar dagang neon. Anda tidak peduli dengan Yan Luo. Pengkhianat harus mati. Di sini tidak aman malam ini, aku pergi ke klub malam. Negosiasikan acara besar di malam hari. Kita bisa bicara sepanjang malam di tempat tidur. Benci. Bos Nona Hong ada di sini lagi. Luo Qin keluar dari sini. Paman Luo. Nona Hong, kau telah mencekik leherku. Kamu jadi gemuk lagi ya? Kamulah yang gemuk. Kamu mau pergi kemana lagi? Mau digoda cewek mana lagi? Aku ada urusan penting gak ada hubungannya sama cewek. Aku tahu Paman Luoku. Bukan tipe yang suka cewek. Paman Luo, kenapa ya setiap ketemu kamu? Dadaku terus perutku. Jadi sakit banget. Apa aku sakit ya? Kamu gak sakit kok. Kamu lagi horny aja. Kalau gitu pijitin aku dong. Pijitin aku biar enak. Non. Jangan teriak, ada orang. Sekarang udah pergi, nggak ada orang, kita bisa ngelakuin hal yang memalukan. Tunggu, ada yang ngetok pintu. Ada apa? Bos, kayaknya ada masalah di ruangan 812. Ambil piring buah sama es batu buat nyejukin Non. Aku mau urus kerjaan dulu ya. Luo Qin, aku nggak percaya nggak bisa tidur sama kamu. Jangan gini, tolong jangan gini. Adik kecil, jangan takut. Kakak bakal sayang sama kamu. Jangan. Aku dengar Nona Chao, yang baru pulang dari Prancis, sudah dimainin sama bule suka sama pria yang besar. Kita berdua cocok buat kamu. Kamu ngomong sembarangan mencemarkan nama baik orang. Bersih atau enggak tahu. Coba aja langsung, wah bos. Cewek ini pasti bukan perawan lagi. Di bawahnya udah kayak sungai kecil. Jangan gini, tolong lepasin aku. Aku punya uang, keluargaku kaya. Bagus dong. Kakak mau duit sama ceweknya. Jangan. Kamu siapa sih, siapa yang ngasih izin masuk? Nonton aja, lanjutin. Aku suruh kamu lanjutin. Aduh. Di klub malam ratu kalau mau pacaran. Harus sama-sama mau, kalau mau maksa. Ya minggir semua. Kamu tunggu aja. Pelayan panggil becak. Antar Nona ini pulang. Baik Tuan Luo. Terima kasih ya. Anda tamu saya, melindungi Anda adalah kewajiban saya. Ini transaksi terakhir kita. Jangan cari saya lagi. Kenapa sih? Sekarang saya sudah punya target baru.
Nggak mau lagi main game membosankan sama kalian berdua. Jangan pergi dong. Kalian mau apa? Uang sewa sudah saya bayar. Dulu kami selalu menemani Anda satu-satu. Nggak pernah barengan, ini yang terakhir. Kami mau coba bareng, hehe. Nggak bisa, nanti badan nggak kuat. Bisa mati loh. Nona Chao punya bakat istimewa, bisa menampung semuanya, nggak apa-apa. Kalian nggak takut saya balas dendam? Sendirian takut, siapa kami mati di bawah bunga peoni. Jadi hantu pun tetap gaya. Jenggen. Ayo dong. Tolong jangan begini. Sudah sampai. Paman Luo, Ada orang lain, hati-hati. nggak peduli saya mau dipeluk. Saya datang di waktu yang nggak tepat ya. Mengganggu kesenangan kalian berdua. Cewek ini siapa? Oh, ini teman saya. Dari mana datangnya si cewek genit ini? Berani-beraninya menggoda Paman Luo saya. Saya lihat orang ini agak familiar. Siapa kamu? Kasih tahu nama saya, teman biasa Paman Luo kamu. Ada apa kamu kesini? Cepat bilang ada apa, Nona Hong. Saya lihat ayahmu Tuan Hong adalah seorang pahlawan. Saya panggil kamu Nona Hong, tapi di mata saya, kamu cuma anak kecil yang belum dewasa. Saya anak kecil yang belum dewasa kalau begitu. Kamu cuma wanita setengah baya. Haha. Tapi Paman Luo kamu suka sama wanita dewasa dan montok seperti saya. Tian Yuan ngapain sih? Kenapa gigit saya? Nggak boleh lihat cewek lain. Saya punya 2 undangan wakil ketua Luo. Besok aku akan mengadakan pesta dansa di villa. Silakan datang dengan pasangan dansamu. Dah? Paman Luo, aku suka kamu. Kamu mau menikahiku atau tidak? Tidak, kita beda generasi. Dan kamu baru 16 tahun. Di zamanku dulu ini melanggar hukum. Oke Luo, kamu tidak mau menikahiku ya? Yang datang sendiri saja kamu tidak berani ambil. Oke deh. Banyak orang yang mengincarku. Aku pergi saja ya. Hei, cewek sendirian di malam hari. Kesepian ya, mau temani kami berdua. Senang-senang. Pergi, jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Malam ini, aku akan melatihmu dengan baik. Pergi Teriak saja teriak sampai serak pun, tidak akan ada yang datang. Jangan tembak. Paman Luo. Sampah manusia, buang mereka ke laut untuk jadi makanan ikan. Jangan. Baik-baik saja kan? Jangan pernah keluar sendirian di malam hari tanpa pengawal lagi, mengerti? Barusan aku sangat ketakutan. Jangan takut, ada aku di sini, aku akan melindungimu. Pelayan nona besar tadi sedikit terkejut. Aturkan untuk memandikan nona besar dengan air hangat. Lalu hangatkan segelas susu untuk menenangkan dan tidur nyenyak. Baik, aku akan segera mengaturnya. Pergilah. Tunggu Paman Luo, kamu tidak tidur denganku. Jangan begitu, sepertinya kamu punya tamu. Ayuan, kamu juga sudah cukup besar. Jangan selalu merepotkan Paman Luo Mu kemari. Kenalkan, ini Tuan Shao. Nona besar saya Shao Yu. Rekan baru dari Hongbang. Ayah, aku agak lelah, ingin pulang tidur. Kakak aku juga mau pulang, masih ada urusan di klub malam yang perlu aku tangani. Kamu tidak boleh pergi, masih ada urusan denganmu. Ikut aku ke kamar. Kenapa panas sekali ya? Sangat panas. Paman Luo, lihat aku. Aku cantik tidak? Pelayan, terima kasih.
Jangan lihat wanita lain. Nona besar Hong cemburu lagi. Sikapmu seperti wanita kecil begini. Hanya bisa menarik perhatian cowok yang belum matang. Seperti pahlawan besar kita Tuan Luo Er. HMPH, hanya wanita dewasa seperti saya. Yang bisa mengendalikannya kamu ngomong sembarangan. Paman Luo hanya menyukai saya. HMPH? Non Sheng wali kota mencari Anda. Maaf saya harus meninggalkan kalian. Saya harus menemani wali kota kita. Sampai jumpa nanti. Baik, sampai jumpa nanti. Jangan lihat dia. Dia cuma bisa makan pisang, saya juga bisa. Non Hong, jangan nakal, kamu tahu apa artinya makan pisang? Apa maksudnya? Saya tahu asalkan itu milikmu. Saya juga mau. Banyak orang di sini jaga sopan santun. Hahaha, Prancis adalah negara yang romantis. Mengejar cinta dan kebebasan. Katanya pria asing itu panjang dan besar. Tidak tahu benar atau tidak, saya sudah mencoba. Agak lebih panjang dari pria lokal. Tapi tidak tahu apakah ada yang cocok untuk saya di sini. Kamu sialan kalau suami almarhummu tahu. Dia pasti bangkit dari kubur. Lihat apa yang mereka bicarakan. Wanita yang tidak tahu malu. Setan kenapa baru datang? Aku sangat merindukanmu. Ayo cepat. Cepatlah. Setelah pesta selesai mari ke rumahku. Malam ini tidak bisa ada tugas. Tugas apa yang lebih penting dariku? Katanya ada orang penting yang datang. Katanya dia adalah panglima muda dari pasukan utara, kita harus meningkatkan pengawasan. Untuk menjamin keselamatan orang penting itu ada orang di dalam. Buka pintu, aku kebelet pipis. Jangan ketuk banyak, toilet di luar tidak akan mati. Biarkan saja kita lanjutkan. Ada orang di bilik aku selingkuh, jangan sampai istriku tahu, aku pergi dulu. Ah, tidak, baru beberapa menit. Benar-benar tidak berguna. Pria ini kalau sudah terangsang apa saja bisa diomongkan. Kita berdua dengar-dengaran, ternyata dapat informasi yang tidak terduga. Tapi panglima muda dari utara ini akan datang. Sepertinya kota Tianhai akan berubah. Aku akan membawa kabar baik ini keluar. Kamu tunggu di sini ya, jangan pergi. Jahat? Hari ini aku pasti akan memilikimu. Tuan tentara ini adalah gadis kami, tolong maafkan dia, anak sapi. Kamu tahu siapa aku adalah bawahan Jenderal Zhang. Kamu berani menghalangi aku hanya tertarik pada seorang gadis kecil di rumahmu hari ini, aku akan membawanya pergi. Apa yang bisa kamu lakukan berani menghalangi aku? Percaya tidak, aku akan menembakmu. Berhenti. Saudara ini, aku tidak peduli apakah kamu dari tentara utara atau selatan, tapi di klub malam ini. Penari hanya menjual seni, bukan menjual diri. Jika dia ingin pergi denganmu hari ini, aku tidak akan menghalangi, tapi sekarang jelas dia tidak ingin pergi denganmu, orang ini tidak bisa kamu bawa hari ini. Xiao Su, kamu siapa sih? Berani mengatur aku, percaya, tidak, aku akan menembakmu, membuatmu bertemu Yan Wang. Kebetulan sekali. Julukanku adalah Yan Luo yang berwajah jade. Aku punya pistol ini, di dalamnya hanya ada satu peluru. Kita berdua masing-masing satu tembakan peluru ini mengenai siapa. Siapa yang benar-benar akan bertemu Yan Wang? Aku duluan. Giliranmu. Siapa yang mau main game denganmu? Nyawaku sangat berharga. Tidak berani. Berani tidak. Anak muda, kamu memang kejam, tunggu saja. Tunggu komandan kami datang, akan menghancurkan tempatmu. Tunggu saja, tunggu saja. Tuan Xiao Kuan.
Kamu. Tuan Luo, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih nyata? Nyata baiklah. Bagaimana dengan M416? Paling tidak harus punya Gatling kan? Gatling tentu ada tentu. Itu untuk prajurit kerajaan kami di medan perang. Untuk membunuh musuh. Jika Tuan Luo benar-benar menginginkannya. Harga akan sangat tinggi. Dan aku paling banyak hanya bisa memberimu 2 unit. Baik, aku akan ambil Gatling. Tuan Luo, jika Anda yakin ingin Gatling, maka tolong beri saya sedikit waktu untuk persiapan. Bisa beli Gatling dari kamu. Akan langsung dikirim ke medan perang. Untuk melawan kalian orang Jepang kecil. Tolong tarik kembali kata-kata yang menghina itu. Apakah kamu ingin merusak hubungan antara Hongbang dengan Kamar Dagang Jepang? Yang saya katakan tadi. Tidak ada hubungannya dengan Hongbang. Hanya mewakili saya pribadi, sangat membenci orang Jepang. Kalau begitu, tidak perlu berbicara lagi. Nyonya Sheng Jiao saya datang dengan niat baik tapi Tuan Luo ini menghina saya. Jadi saya memutuskan untuk menghentikan kerjasama. Tunggu, ingat. Tanah yang kamu injak ini adalah wilayah negara kami. Jangan berpikir macam-macam. HMPH. Tuanku, Anda mencari saya. Orang itu. Dia mempermalukan saya di depan umum. Dia pantas mati. Orang ZN yang tidak tahu malu. Bunuh dia. Sudah, jangan melompat-lompat lagi. Ayo temani saya minum. Tuan, saya tidak menemani minum. Saya hanya seorang penari. Oha. Jika saya tidak salah tebak. Anda seharusnya tidak hanya seorang penari. Gadis Jepang. Lumayan cantik juga. Ayo. Biarkan saya melihat bentuk tubuh Anda. Wow. Apakah ini Mai Shiranui? Kostum ini terlalu keterlaluan. Banyak omong. Orang ZN hari ini adalah hari kematianmu. Dulu waktu main arcade, saya sering memperhatikan Mai Shiranui. Hari ini akhirnya bertemu dengan yang asli. Organisasi pembunuh Jepang kode nama Vendai. Saya tahu tangan Anda telah menodai banyak darah orang Tionghoa. Hari ini saya akan membalas dendam untuk arwah-arwah itu. Saya akan membuat kematianmu lebih cepat sebisa mungkin. Memberikan jasad yang utuh untukmu. Bagus, wanita dari timur yang tidak beretika dalam bertarung. Masih berani menggunakan racun. Aku sudah memberimu kesempatan. Tidak disangka kau begitu tidak tahu diri. Wanita dari timur. Wajahmu sangat cantik. Tidak disangka menolak minum anggur dengan sopan dan malah memilih hukuman. Menurutmu, aku seharusnya menusukmu di bagian mana? Tidak, aku harus tetap tenang. Aku harus segera kembali. Ini. Mengapa kau bangun begitu pagi? Lanjutkan tidur saja. Kenapa aku ada di sini? Apa kau lupa? Tadi malam aku yang menyelamatkanmu. Kau penuh darah terbaring di depan mobilku. Aku juga sekalian membantumu menetralkan racun orang Jepang itu. Mengapa begitu terkejut? Aku belajar kedokteran di Prancis. Menghususkan diri pada virus-virus aneh. Begitupun hal kecil seperti racun orang Jepang. Tidak mungkin sulit bagiku.
Benar-benar tak disangka, seorang kakak perempuan liar sepertimu bisa fokus belajar kedokteran. Aku kira setiap hari kau akan bangun di sisi tempat tidur pria yang berbeda, bergantinya di antara para pria. Aku hanya mengejar pembebasan seksual. Kau tidak bisa karena itu mengabaikan kemampuan kerjaku. Tidak, aku harus kembali. Jika aku terlambat pulang, beberapa orang akan mulai khawatir. Apa kau tidak takut? Aku tahu kau telah membunuh orang. Nona Chao, apakah kau akan melapor kepada orang Jepang itu? Kalau kau tidak ingin aku melapor. Aku ingin kau tidur denganku. Kudengar Nona Chao telah mencoba banyak posisi berbeda. Apakah kau sudah mencoba yang bergantung terbalik di udara? Ini suatu kehormatan, aku suka dimainkan dengan cara kasar. Hari ini aku akan memberi Nona Chao pengalaman baru yang menggairahkan. Ini koran hari ini, 2 pembunuh dari restoran Jepang. 1 pria dan 1 wanita dari pembunuh Jepang. Identitas wanita yang mati sudah dikonfirmasi. Dia adalah pembunuh Sakura yang membunuh banyak pejuang patriotik. Wanita ini sulit dilacak karena gerak-geriknya yang misterius. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Mungkin takdir yang mempertemukan kita. Awalnya dia datang untuk membunuhku, tapi malah aku yang balik membunuhnya. Hei, terlalu banyak celah dalam pembunuhanmu kali ini. Sama sekali tidak seperti gaya lamamu, tapi untung masih sempat kubantu kamu membersihkan jejak. Oh, di sini. Aku punya 2 batang emas dan restoran Jepang Luokin. Mau bergabung dengan kami tidak? Apa untungnya kalau aku bergabung dengan kalian? Keuntungan. Aku akan tidur denganmu, bagaimana menurutmu? Ayo sayang. Ih, jangan. Apaan sih? Aku nggak mau melakukannya di sini. Malam nanti kamu bisa ke rumahku. Kenapa aku merasa seperti sudah naik ke kapal bajakmu? Apaan sih, mana ada kapal bajak? Ini namanya kapal penuh kenikmatan malam. Aku ingin sekarang juga nggak sabar sampai ke tempatmu. Suaramu kurang keras, apa kamu belum makan malam? Orang-orang dari negara Sakura berani bikin masalah di tempat tidurku. Nanti aku tampar kamu, itu hukuman kecil. Aku pemilik tempat ini, entah pelanggan ini bagaimana bisa berselisih sama bos besar ini. Namaku Zhang. Kalau kalian mengerti situasi, panggil aku Xiao Shuai. Mulai hari ini wilayah ini di bawah kendali militer utara. Bocah Jepang ini berani goda wanita di siang bolong, pantas dipukul atau tidak? Coba saja buat ulah lagi di wilayahku, kena tembak nanti. Pergi sana. Anda adalah Xiao Shuai Zhang dari militer utara. Namamu sudah lama kudengar, sungguh tak disangka. Setelah menyeberang masih bisa bertemu idolaku. Memang tampan luar biasa. Aku baru-baru ini mendengar Xiao Shuai Zhang selalu menang dalam pertempuran dan sukses menempati wilayah lokal Ohya. Aku Luokin, pemilik tempat ini. Selamat datang kapan-kapan Xiao Shuai. Jadi kamu Luokin, si raja neraka bermuka halus. Wakil kepala kedua dari Hongbang, aku tanya. Apa hubunganmu dengan Lin Nan? Idolaku juga kenal aku. Tapi sepertinya dia dan Lin Nan, apa mereka musuh bebuyutan di medan perang? Kalau aku mengaku, aku ini pacarnya Lin Nan, apa bakal kena tembak ya? Aku ini pacarnya Lin Nan. Kalau komandan mau cari masalah sama Lin Nan, langsung aja cari aku. Tanya lagi, kamu sama Lin Nan itu hubungan apa? Aku ini pacarnya Lin Nan, udah pernah satu selimut gitu. Bohong, gua sama Lin Nan itu teman kecil. Kamu itu siapa sih? Waduh, ternyata saingan cinta. Ini bahaya nih. Santai aja, cuacanya lagi panas-panasnya. Komandan, aku ini teman baiknya Lin Nan. Mari kita bicara baik-baik, senjatanya disimpan dulu. Kalau Lin Nan tahu pasti marah lagi. Komandan, silakan duduk. Mulai hari ini klub dansa ini, militer akan ambil 30%. Setiap tanggal 8 harus bayar, kalau tidak, gua akan kuasai tempat ini atas nama memberantas bandit. Bikin kamu gak tenang. Katanya mau 30%.
Komandan, masalah bisnis itu hal kecil. Komandan lihat. Kalau idola mau 30% itu apa sih? 70% juga bisa. Kamu ini. Linan kok bisa suka sama orang kayak kamu, ayo kita pergi. Idola jangan pergi dong. Komandan kasih kesempatan buat kerja sama Komandan sering-sering datang ya. Kamu ini hampir aja dibunuh sama si Raja Maut dari utara. Masih bisa ketawa-ketawa di sini. Kamu ngerti apa? Perang memang kejam tapi hidup harus terus berjalan. Tapi kamu belum tahu. Komandan Zhang ini. Itu orang besar yang sangat terkenal. Linan kasih kabar ke kita. Ada yang main-main di militer. Prajurit kita sudah setengah tahun gak digaji. Selama ini Linan yang bayar sendiri. Tapi baru-baru ini Linan udah balik diam-diam. Kali ini kita harus tangkap si perusak negara ini. 4 keluarga paling korup di Republik. Di buku sejarah gak ada catatannya. Tentara negeri Sakura di utara juga mulai bergerak. Anggaran militer sangat krusial. Ya ampun, datang ke era Republik Tiongkok. Bisa memukul tentara negeri Sakura juga merupakan kebajikan besar. Hidupku kali ini sudah berharga. Memikirkannya saja sudah membuat darahku mendidih. Semuanya pernah belajar di Prancis. Tuan maaf. Boleh tahu nama Anda? Saya adalah wakil ketua Hong Bang Luokin. Tuan Luo. Jangan terlalu emosi. Saya hanya seorang pedagang. Bagi saya yang terpenting adalah menghasilkan uang. Urusan antar negara. Saya tidak bisa terlalu banyak menjelaskan negara kami, negeri Sakura. Mengambil kembali tanah dari Eropa. Tentu saja harus menjadi milik kami. Omong kosong itu adalah wilayah kami. Tidak ada hubungannya dengan kalian orang Jepang, kalian sudah lama, dengan seenaknya menduduki wilayah kami. Kerjasama seperti ini. Sebaiknya tidak usah dibicarakan. Nona Chao, saya datang hari ini dengan tulus. Cuacanya terlalu panas, hari yang panas seperti ini tidak cocok untuk membicarakan bisnis. Kalau cuacanya panas jangan tinggal di luar. Mari kita masuk ke dalam ruangan dan minum anggur merah. Anggur merah tidak ada enaknya. Kalau ada Coca-Cola dingin lebih baik. Kamu suka minum Coca-Cola? Pelayan ambilkan Coca-Cola saya. Benarkah di era Republik Tiongkok ada Coca-Cola? Ya, dikirim langsung dari Amerika. Asalkan punya uang, di rumah saya apa saja bisa ditemukan. Wah, kamu sangat kaya. Kalau saya ingin membeli 2 senapan Gatling khusus untuk menembak tentara Jepang, bisakah kamu meminjamkan saya uang? Tentu, sebutkan saja jumlahnya. Wah, di era Republik Tiongkok. Masih bisa minum air bahagia ini terlalu menyenangkan. Coca-Cola ini dikirim langsung pasti sangat mahal. Tidak terlalu mahal. Rasanya kok tidak sama dengan Coca-Cola zaman sekarang. Kalau ada Fanta lebih baik. Lupakan saja. Nona Aoi, maaf. Coca-Cola saya terlalu mahal. Stok di rumahku sudah hampir habis. Aku tidak ingin minum minuman seperti ini. Karena Anda tidak ingin minum, bisnis juga tidak jadi.
Maka Anda bisa pulang dulu. Aku ingin menghabiskan waktu berdua dengan anjing kecilku. Siapa anjing kecil? Aku serigala. Aku akan melahapmu. Nyonya Chao, bagaimana dengan kerja sama kita? Kami akan ke kamar tidur, mau lihat? Aku Pak Butler, tolong antar tamu. Semoga kalian berdua senang di tempat tidur. Jangan terlalu keras, pelan-pelan saja. Serigala besar. Percaya tidak kalau hari ini aku tidak pakai dalaman? Aku tidak percaya. Mau lihat? Lihat saja tidak cukup. Aku tahu Nyonya Chao sangat berani. Wakil Ketua, apa maksudmu? Kau sudah membuka kakiku tapi kau tidak melakukan apa-apa. Aku tiba-tiba ingat ada urusan mendesak di geng Hong yang harus kuhadapi. Pakai mainan kecil dulu untuk meredakannya, nanti malam aku akan menemuimu lagi. Pria brengsek, tanpa kau masih ada orang lain. Bos, Nyonya Chao memesan banyak minuman. Aku khawatir dia akan mabuk dan membuat masalah. Watak si kakak besar ini tidak bisa ditanggung oleh sembarang orang. Aku yang akan bertanggung jawab jika ada masalah, kamu sibuk dulu saja. Baiklah. Tuan Luo, Wakil Ketua Luo. Kamu datang terlambat. Nyonya Chao sedang tidak mood hari ini, dia memesan banyak minuman. Bagaimana jika dia mabuk? Kamu meremehkanku. Aku dijuluki Black Widow. Aku tidak akan mabuk meski minum 1000 gelas. Minuman tidak memabukkan orang yang memabukkan dirinya sendiri. Lebih baik minum sedikit saja. Apa kamu khawatir dengan minumanmu itu? Aku pernah menyelamatkan nyawamu. Masih tidak sebanding dengan minumanmu itu. Datanglah ke sini. Hari ini semua minuman ini aku yang traktir, bisa disimpan di sini. Kapan saja kamu ingin minum, kapan saja bisa. Tidak perlu diminum sekaligus. Minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan. Orang-orang dari geng Chao itu, mereka ternyata ingin bekerja sama dengan kamar dagang Nihon. Aku marah dan pergi dari rumah. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Anda sebagai janda sekarang pergi. Bukankah itu berarti menempatkan posisi? Aku sarankan kau kembali dan tahu apa yang mereka lakukan. Transportasi utama adalah garam teh sutra. Mungkin akan ada sedikit senjata. Pernahkah Anda berpikir bahwa mereka mungkin masih Berani melihatku lagi lain kali. Aku tidak menangkapmu tapi menebasmu. Semua orang di kota Tianhai ingin menggigit 2 gigitan. Ini lemak pasti milikku. Siapa yang berani mengambilnya? Aku akan memotong tenggorokannya. Naga yang kuat sulit menekan ular. Jika kamar dagang ingin menempati kota Tianhai, aku khawatir aku harus memikirkannya. Hahaha. Cina kuno. Ada strategi yang disebut integrasi vertikal. Kota Tianhai. Komposisinya terlalu rumit dan terlalu penting. Perusahaan perdagangan neon saja sulit untuk menempati di sini. Itu sebabnya kita harus menggabungkan kekuatan lokal. Serangan bersama pasukan asing. Aku punya beberapa informasi tentang Honggang. Semoga bisa membantu Miss Jingya. Hongbang terjerat di sini. Lebih dari 100 tahun ular tanah memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Selalu ada manfaatnya. Hong ini membantu saya. Sekarang menangani banyak hal tentang geng Hong. Tapi satu gunung sulit untuk menampung 2 harimau. Aku tidak percaya kepala mereka akan berikan fondasi sebesar itu kepada orang luar. Keluarga Zhao sekarang berarti ingin menikah untuk mendapatkan kepercayaan dari Honggang. Pernikahan?
Pernikahan adalah hal yang baik. Kau harus mengambil kesempatan ini, menjadi bibi Honggang. Bukankah itu seluruh geng? Jalan Gaya juga harus khawatir. Saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin. Didirikan di Tianjin. Proposal untuk Jalan Gaya Neon. Wali kota telah melewati. Tapi masih ada beberapa konflik di sini. Sekelompok rakyat miskin. Apa gunanya mereka melawan? Seperti mencabut pohon besar, tapi akhirnya tetap dibangun. Kamu harus berpikir sedikit. Hei, Aku akan segera menangani ini. kamu sudah kembali. Hari ini hari berkumpul, mereka menunggu di dalam. Si bos menyuruhku mencarinya, aku sudah sampai. Kok belum kelihatan si bos ya? Hari ini datang sekelompok orang dari negeri pelangi. Mereka sedang ngobrol di dalam. Kalau begitu kamu masuk dulu. Baik. Kenapa Nona Tianyuan belum keluar? Aku sudah tidak sabar. Katanya wanita berdandan untuk yang disukainya. Mendengar Tuan Zhao datang hari ini. Anak perempuan saya sedang berdandan. Seharusnya akan segera keluar. Panas sekali, nanti aku mau minum es besar. Cinta itu penuh pesona dan kebebasan. Ringan dan tak terkendali. Rasakan keindahan yang tiada duanya. Lalu melayani kecantikan yang mempesona. Kalian orang negeri pelangi masih suka menggunakan puisi kami orang Han. Tapi suka kamu yang tidak karuan itu. Bikin orang tidak nyaman mendengarnya. Seperti menunjukkan keahlian di depan ahli. Paman Luo, kamu sudah datang. Ia menerima kabar darimu, katanya orang negeri pelangi. Datang ke geng Hong kita. Aku takut mereka akan menyakiti kakak dan kakak ipar. Jadi aku buru-buru datang. Tuan Luo, kita bertemu lagi. Kali ini aku datang dengan ketulusan penuh. Ingin membicarakan bisnis gudang dengan geng Anda. Kami butuh menyimpan barang dalam jumlah besar. Dan juga butuh gudang yang cukup untuk menyimpannya. Sayangnya gudang geng Hong kami baru saja disewakan semua. Tidak ada gudang kosong untuk kalian. Tuan Luo. Aku pikir kamu tahu kamu seorang pebisnis. Kejujuran tidak perlu aku jelaskan lagi kan? Kamu tidak dengar apa yang aku katakan. Sekarang kami tidak punya gudang kosong untuk kalian. Kamu mau apa lagi? Apa kamu mau memukulku? Tidak begitu kan, aku ingat di pantai kalian ada 3 gudang itu dalam keadaan kosong kan? Kenapa berbohong? Tuan Zhao, apa kau menyusupkan mata-mata ke dalam Hongbang? Aku tidak menyusupkan mata-mata. Lalu siapa yang ngomong sembarangan? Bilang kita punya 3 gudang kosong. Di 3 gudang itu aku menyimpan kekasih. Ada masalah. Sudahlah, mari kita duduk bersama ngobrol. Saling kenal. Mungkin ada kerjasama di masa depan. Kakak, orang-orang dari negeri Sakura ambisius. Lebih baik kita hati-hati. Aku ingat Wakil Ketua Luo punya julukan Dewa Kematian berwajah cantik. Ya kan? Ternyata cuma omongan bagus di luar. Sebenarnya cuma ayam lemah. Tuan Zhao, jangan bicara begitu. Aku percaya, orang yang bisa jadi wakil ketua Hongbang pasti punya kecerdasan yang cukup. Benarkah? Kau siapa sih, Paman Luoku? Saat berjuang di Tianhai kau belum disapih. Yuan, jangan kurang ajar Nona Jingya. Julukan kakak Luoku bukan tanpa alasan. Dia bisa berperang dan berdiplomasi, setia pada Hongbang. Berjasa besar, hingga mencapai posisi sekarang. Aku memanggilnya kembali. Karena aku sudah tua mundur ke belakang. Kalau kita kerjasama, pastinya Xiao Luo yang berhubungan dengan kamar dagang. Oh begitu. Luosan, semoga ke depannya kita bisa kerjasama dengan baik. Kerjasama tidak perlu. Tapi kalian negeri Sakura ingin kerjasama dengan kamar dagang, kita harus lunasi dulu hutang yang kalian tanggung. Hutang-hutang apa? Kalian Jepang hutang pada bangsa kami. Kalau merampas pulau harta menyerbu timur laut. Sekarang malah ingin menguasai Jiazhou. Prajurit kalian membantai rakyat sipil. Merampas harta, menjalankan kebijakan 3 habis. Kejahatan kalian tak terhitung. Apa itu kebijakan 3 habis? Yaitu membunuh, membakar, dan merampas semuanya. Dan taktik bakteri yang keji. Memberikan penderitaan besar kepada seluruh bangsa kami satu persatu kejahatan ini. Kejahatan yang kalian lakukan, kapan kalian akan membayarnya?
Kita bicara kerja sama nanti. Mr. Luo. Pertama-tama semua yang Anda katakan ini. Kenapa saya tidak tahu sama sekali? Tidak lama lagi, beberapa tahun lagi. Waktu akan membuktikan semuanya. Saya hanya seorang pedagang. Menghasilkan uang adalah tujuan saya. Saya ingin bekerja sama dengan geng Anda untuk menghasilkan uang bersama. Menghasilkan uang siapa? Uang rakyat saya. Apa yang akan Anda lakukan dengan uang itu? Apakah untuk mensubsidi pengeluaran militer Anda? Jika benar begitu, maka itu sama saja membantu kejahatan. Tapi kalian tidak akan bertahan lama. 8 tahun perjuangan berdarah, 400 juta saudara sebangsa, pasti akan membuat kalian orang Jepang kembali ke kampung halaman kalian. Paman Luo, apa yang Anda bicarakan? Saya hanya mengatakan ramalan. Tapi Anda harus ingat, jangan pernah bekerja sama dengan orang Jepang. Anda menuduh kami, negara kami Jepang, membawa niat baik yang besar. Ingin bekerja sama dengan geng Anda. Tidak ingin terjadi konflik dengan geng Anda. Kerugian kedua belah pihak tidak sepadan. Kalian tidak dituduh, yang saya katakan adalah fakta. Ini sejarah darah dan air mata bangsa kami dan juga kejahatan yang kalian lakukan. Mr. Luo, jangan terlalu menekan. Anda pikir Jepang takut pada Anda? Kami bahkan tidak takut pada tentara Anda, apalagi Anda. Hanya sebuah geng preman. Bekerja sama dengan Anda itu menghargai Anda. Jika benar-benar berkelahi kota Tianhai, mungkin akan berubah. Keluarga Zhao sudah lama menjadi anjing Jepang. Tapi geng Hong kami berbeda, kami tidak ingin menjadi anjing. Kami ingin menjadi orang yang tegak. Anjing seperti Anda pantaskah menghadapi leluhur keluarga Zhao, leluhur kalian? Lo, apa kamu mencari mati? Kamu bisa menembakku mati, tapi kamu tidak bisa membunuh. Semua orang yang patriotik akan melawan kalian sampai akhir. Jika kamu membunuhku hari ini, akan ada ribuan saudara patriotik yang akan membunuh semua pengkhianat anjing seperti kalian. Kamu menodongkan pistol ke kepala wakil ketua Hongbang. Apa kamu ingin menyatakan perang dengan Hongbang secara resmi? Kalau ingin pergi hidup-hidup, kembalikan pistol itu. Kakak, dia hanya pengecut yang berani saat memegang senjata. Tidak perlu ditakuti. Tuan Lo, saya tidak setuju dengan perkataanmu. Saya merasa Anda punya permusuhan besar terhadap kami. Kami orang Yamato, selalu menjadi bangsa yang ramah. Bisa datang ke negara Anda, juga berharap bisa membuka kerjasama, membuat dunia ini menjadi lebih baik. Saat mengatakan itu, hatimu tidak merasa bersalah. Bagaimana kamu tahu masa depan? Ini rahasia aku tahu dan mereka orang Jepang akhirnya akan kembali dengan tangan hampa, kembali ke pulau kecil mereka. Kamu ngomong kosong. Negara kami Nippon tidak pernah kalah. Negaramu sekarang sudah dalam keadaan terpecah belah. Perkataanmu itu sama sekali mimpi di siang bolong. Kalau begitu, saya harap kamu bisa hidup beberapa tahun lagi, melihat negaraku langkah demi langkah menuju kejayaan. Pada saat itu kita akan memiliki angkatan laut, darat, dan udara yang lebih kuat. Siapa yang mengganggu negara kita, jauh dekat pasti akan dihukum. Saya yakin kakak saya Hong Zhenbao pasti akan mendukung pemikiran saya. Saya sudah mundur ke garis belakang. Saudara Lo, kalau mau kerjasama ya kerjasama. Kalau dia tidak setuju, ya tidak usah kerjasama. Kalian berdua lebih baik pulang hari ini. Dengar tidak? Ayahku menyuruh kalian pulang dulu. Butler, antarkan tamu. Silakan kedua tamu. Paman Lo, kamu keren banget. Yuan, jangan begitu tidak sopan. Keluar dulu. Aku dan Paman Lo, ada hal yang perlu dibicarakan. Kali ini, kita benar-benar sudah menyinggung kamar dagang Nippon. Ada cara pencegahan apa? Aku percaya kau tidak gegabah membuat keputusan seperti ini. Tenang saja, Kak. Senjata, obat-obatan, dan orang sudah kusiapkan. Selain itu, aku juga mendapat dukungan dari Mayor Lin. Sudah kubelikan tiket pesawat untuk kakak dan istri ke luar negeri. Sebelum masalah ini selesai, kalian lebih aman di luar negeri daripada di sini. Tolong, kalian ini perampok. Kenapa kalian merampas rumah kami? Diam kau.
Bukannya sudah kuberi uang? Ini pembongkaran legal, kalau kau berani teriak-teriak lagi. Akan kukirim kau ke penjara makan nasi bungkus seumur hidup. Uang yang kalian beri ini tidak cukup untuk beli rumah lagi. Kalian begini bagaimana kami janda dan anak yatim ini bisa hidup? Dengarlah baik-baik Nihon Shokai. Akan membangun jalan bergaya Jepang di sini. Yang patuh segera pindah masih dapat uang ganti rugi. Yang bandel kalau tim pembongkaran kami datang. Kalau ada apa-apa tidak ada yang bisa jamin keselamatanmu. Jangan rampas anakku. Kalian bajingan. Jangan rampas anakku. Kalian bajingan. Berhenti. Jangan rampas anakku. Anak nakal ngapain kau? Kau jangan-jangan kepala si janda itu ya? Kau apa tatapanmu? Mau mati ya? Kukatakan sekali lagi kembalikan rumah ini pada ibu dan anak ini. Akan kubuat kalian berdua pergi dengan selamat. Nihon Shokai bekerja, bahkan polisi pun harus minggir. Kau siapa? Dia sepertinya anggota Hongbang Ohaha. Ternyata saudara dari Hongmen. Maaf-maaf kami ini dibayar. Untuk menangani penghuni yang bandel, untuk Nihon Shokai lihatlah. Apa yang kalian lakukan? Menangani dua penghuni bandel. Di sini bermalas-malasan? Wah sial ketemu ya. Diam apa? Bunuh dia. Siapa yang berani datang? Hari ini, siapa yang membunuhnya, aku beri 10 keping perak. Bekerja untuk orang Jepang. Menindas rakyat sendiri. Kau yang paling layak mati. Kumohon lepaskan aku. Aku juga tidak mau begini terpaksa. Anak-anak keluarga kami disandera kau tahu. Aku tidak bisa melawan orang Jepang. Jangan banyak alasan, tidak ada alasan apapun. Bisa membela perbuatan menjadi anjing penjaga. Seperti kata pepatah memukul anjing lihat tuannya. Membunuh anjing penjagamu ini selanjutnya asosiasi dagang Nihon. Dalam 3 hari aku pasti akan membuat kalian menghilang dari kota Tianhai. Tiga hari yang lalu aku dan Taro mengadakan kompetisi membunuh. Menguji siapa yang lebih cepat menggunakan pedang. Hasilnya aku kalah. Aku tidak berpikir kalah karena teknik pedangku. Tetapi karena aku tidak memiliki pedang yang cocok Tuan Kolonel. Kamu ingin pedang yang bagus, kamu datang ke tempat yang tepat. Di wilayah Jingjingji, banyak orang berbakat. Banyak ahli tempa. Mereka menyimpan pedang yang bagus. Besok aku akan mencari beberapa untuk Tuan Kolonel. Bagus jika kamu bisa mendapatkan pedang yang aku idamkan. Aku pasti akan memberikan hadiah besar. Melayani Tuan Kolonel adalah kehormatan besar. Tidak perlu hadiah, aku dengar pemilik toko beras memiliki pedang Qi dari dinasti Ming, aku bisa merebutnya untuk Tuan Kolonel. Tuan Liu ini tidak baik bukan? Seperti kata pipeda, orang baik tidak mengambil milik orang lain. Kita merebut secara paksa akan merusak reputasi asosiasi dagang Nihon. Tuan Kolonel tenang saja. Pedang ini akan aku dapatkan untukmu. Tidak akan mempengaruhi reputasi Anda dan asosiasi. Kita membangun lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Tidak boleh melakukan hal yang merusak reputasi negara kita. Tuan Kolonel. Kedua gadis ini adalah mahasiswi yang dipilih khusus untukmu. Kuhadiahkan khusus untukmu, silakan diterima. Bagus. Tuan Sao, hadiahmu selalu menyentuh hatiku. Kudengar kamu baru-baru ini menghadapi masalah, hubungan kita sangat baik. Langsung saja katakan. Tentang pembangunan jalan hiburan, oleh asosiasi kami mendapat penentangan dari penduduk setempat, terutama wakil kedua dari geng Hong. Bahkan ikut campur preman lokal takut pada geng Hong. Tidak berani bekerja sama dengan kami, harap Tuan Kolonel bisa memberikan dukungan tenaga yang cukup untuk menyelesaikan pembangunan jalan hiburan. Miwujudkan Ling Kanggen Kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Tuan Zhao. Aku kebetulan kekurangan target tembak berbentuk manusia. Biarkan orang-orang jahat ini mewujudkan satu-satunya nilai dalam hidup mereka. Tuan Kolonel benar. Para bajingan ini pantas mati. Baka siapa yang bersembunyi dan melempar senjata dari tempat tersembunyi. Beraninya keluar. Hadapi aku 1 lawan 1.
Kakak kabar terbaru orang-orang yang kalian kirim untuk menyelidiki. Penyebab kematian Mayor Lin Nan semuanya tewas. Lin Nan tidak mati. Dia mencuri banyak obat dan senjata kita. Kita tidak boleh membiarkannya hidup. Wanita bermargarin itu ada di tangan wakil ketua kedua. Lagi-lagi Luo Qin itu. Dia pantas mati. Ini ditemukan di depan pintu tadi ada pesan yang mengatakan. Dalam 3 hari perkumpulan, ini pasti Hengker. Berani sekali. Aku ingin melihat. Di wilayah kelompok Yamaguchi kita. Siapa yang berani lancang? Kamu terus kejar Lin Nan. Kelompok Yamaguchi kita tidak pernah mau dirugikan. Lin Nan harus mati. Dan bawa mayatnya kembali padaku. Kamu periksa aktivitas terakhir wakil ketua kedua dari Geng Hong. Dia ada di rumah sakit yang dibuka oleh Cao Ruomeng. Katanya dia menjalani operasi wasir tidak menerima tamu. Aku bisa pergi ke rumah sakit. Mengintip situasi sebenarnya. Sayang kamu tidak boleh begitu saja melupakan. Dan bersikap dingin ingin menyelinap keluar diam-diam. Untuk bertemu dengan si rubah kecil siapa. Kamu tahu aku ada urusan penting. Menjagamu di rumah sakitku juga urusan penting. Kamu tahu tidak kepalamu sekarang. Bernilai 200 ikan kecil emas. Sekarang geng Cao Geng Hong. Dan pasukan Mayor Lin. 3 pihak ini mendukungmu. Kalau tidak orang Jepang sudah menangkapmu. Tunggu aku selesaikan urusan penting baru kembali mencarimu. Aduh, aku tidak mau. Aku ingin kamu tinggal menemaniku. Aku ingin kamu menemaniku bermain di rumah sakit. Permainan dokter dan pasien sejujurnya. Aku belum pernah mencobanya di rumah sakit. Dokter, setiap kali aku melihatmu, jantung kecilku berdebar-debar tidak berhenti. Cepat periksa dia, apakah dia sakit. Baiklah, mari saya periksa kamu. Bukan di sini. Coba lihat ukurannya pas. Bisa digenggam dengan satu tangan. Saya sudah periksa jantungmu baik-baik saja. Tidak ada masalah. Jantung tidak bermasalah, tapi kepala saya mulai sakit lagi. Dokter, cepat pijat saya. Saya dengar untuk mengobati sakit kepala harus tepat di titik akupresur. Pijat dengan kuat. Saya baru sadar kamu ini. Tidak hanya jantungmu baik-baik saja, kepalamu juga tidak sakit. Kamu ini terkena sindrom SL. Seperti kata pepatah, janda itu kesepian dan dingin. Ya, saya memang kesepian dan dingin. Itu sebabnya saya butuh kamu. Isi saya dan hangatkan saya. Baik, kamu berbaring saja. Saya akan memberimu suntikan dan kamu akan baik-baik saja. Suntikan, saya paling suka suntikan. Dokter, cepat gunakan jarum besarmu. Tusuk saya dengan keras. Celana dalammu mana? Baru sadar ya? Coba lihat apa yang ada di kantongmu. Tidak mungkin suntikan dilakukan dengan masih memakai celana dalam. Lihat betapa perhatiannya saya. Saya sudah melepasnya sebelumnya. Cepat pakai lagi. Rumah sakit ini penuh dengan bakteri. Kamu tidak takut sakit ya? Dokter, kamu peduli pada saya ya? Saya sangat tersentuh. Bagaimana kalau saya menyerahkan diri padamu? Baik, kamu berbaring saja dulu. Baik, karena kamu begitu peduli pada saya. Maka cepat tusuk saya dengan keras. Jangan buru-buru, ini dia. Luo Qin, kamu menyuntik saya dengan apa yang saya maksud suntikan. Bukan suntikan ini. Nah, ini suntikan penenang setidaknya. Bisa membuatmu tidur nyenyak selama 2-3 jam. Luo Qin, kamu bukan pria sejati. Menggunakan taktik kecantikan padaku, kamu masih terlalu hijau.
Saya dokter bedah di sini, cepat bawa pasien ke ruang gawat darurat. Baik. Baiklah, yang tidak ada urusan bisa keluar. Dokter tidak menyangka kamu begitu cepat menunjukkan belang. Hei Luo, aku adalah pembunuh nomor 1 dari Asosiasi Neon. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Aku sudah menempatkan pengawasan kami di sekitar rumah sakit. Kamu berani langsung datang ke rumah sakit untuk membunuhku? HMPH. Orang-orang dari negeri Neon memang bodoh seperti ini. Kamu ngapain kita harus pergi ke klub Neon? Tempat apa ini? Tentu saja bukan jalan menuju klub Neon. Ini adalah jalan menuju neraka. Kamu adalah Luo Qin. Chang Jingyuya. Ini namamu di negeri Neon mirip dengan seorang yang aku kenal. Guru Chang yang membuat film dewasa di negara pulau. Tapi kamu tidak seperti Guru Chang yang disukai pria. Kamu mau apa? Tentu saja menculikmu. Ikut aku sebentar. Kamu, Guru Chang. Wajah ini. Bentuk tubuh ini. Sungguh punya potensi menjadi bintang AV. kamu menangkapku mau apa? Aku baru saja membunuh begitu banyak orang dari kalian. Kenapa kalian masih mengusir rakyat? Harus membangun jalan gaya itu. Kamu pikir dengan matinya beberapa orang, kami akan menyerah? Kamu meremehkan kami. Tapi, hanya beberapa orang yang mati. Kami tidak akan menyerah pada perintah kaisar. Tidak akan menyerah pada strategi menguasai tempat ini. Dan tidak akan menyerah pada ambisi menyatukan Asia. Aduh, jangan berteriak omongan seperti ini. Kamu cuci otak sendiri saja. Menurut perhitungan waktu sejarah, kalian seharusnya sudah menyerah total pada tahun 1945. Nanti jangan bunuh diri saja. Kamu ngomong apa kami tidak akan kalah? Aku belum selesai. Kalian punya dua kota yang sangat kalian banggakan. Akan berubah menjadi abu dalam asap. Dan kaisar yang kamu puja itu juga akan turun. Mimpi. Tidak mungkin. Non Aoi. Kamu juga seorang dewi, seharusnya tahu beberapa hal-hal aneh dan mistis ya. Kalau begitu, apakah kamu percaya manusia bisa melintasi waktu? Datang dari masa depan. Moshi, maaf sekali. Pak, maaf sekali. Non Aoi. Hanya sementara kehilangan kontak. Ada yang bisa saya bantu? Saya akan membantu Anda segera. Hai. Si Aoi sialan itu. Pergi kemana lagi? Si Aoi itu di mana? Katanya hari ini, hari pengiriman ikan kecil sudah dibawa. Dianya hilang, apakah dia ingin menghentikan kerjasama ini? Pak, kami juga baru menyadari. Non Aoi hilang, kami belum menerima kabar darinya. Tapi transaksi tidak akan dihentikan. Saya jamin atas nama kamar, dagang omong kosong jaminan. Saya hanya percaya uang tunai, barang tunai. Senjata yang saya mau tidak bisa kalian berikan ikan kecil saya. Akan saya bawa pulang dengan uang saya, bisa bertransaksi dengan siapa saja. Becak. Bos. Mau kemana? Ke dermaga. Bos, kami punya senjata untuk dijual, apakah Anda mau? Senjatanya buatan Rusia, Mauser kecil. Meriam kecil buatan Amerika, barang impor. Barangnya ada di gudang Hongbang. Harga pasti adil. Apakah kamu orang Hongbang? Bukan, tapi saudara saya. Bertugas menjaga gudang. Jangan bohong ya, saya punya senjata. Tidak berani, mana mungkin saya berani bohong. Saya memang mau pasang 2 meriam kecil di bukit untuk meningkatkan wibawa. Ternyata orang ini
Saya sudah menyuruh anak buah menyelidikinya. Bandit terkenal di Beijing Tianjin Hebei. Dia beli senjata pasti untuk menindas rakyat. Makanya kita ambil uangnya bukan mencuri. Ini namanya merampok yang kaya untuk membantu yang miskin. Orang Jepang itu memang menjengkelkan. Tapi para bandit dan pengkhianat ini juga pantas mati. Ya kalau bukan karena wanita ini Chang Jingyue menghilang, kita tidak akan menemukan para penjual tersembunyi ini. Chang Jingyue menghilang. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Kamu tidak akan menyembunyikan ini dari kami, kan? Katakan di mana kamu menyembunyikannya. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya. Kamu bertanya 5 pertanyaan sekaligus, bagaimana aku harus menjawab? Apakah aku orang yang tidak punya prinsip? Kamu ini. Tertipu oleh kekentikan. Jangan sampai kamu terjebak dalam tipu muslihat kecantikannya. Tenang saja. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dengan mengurungku seperti ini, tidak akan memberikan ancaman apapun pada asosiasi dagang kami. Nona Changjing, kamu terlalu meremehkan nilai dirimu sendiri. Selama hari-hari kamu dikurung, kami menemukan banyak orang menarik yang bekerja sama dengan asosiasi dagang Jepangmu, tapi sayangnya, aku sudah mengirim mereka menemui Yan Wang. Karena semua pengkhianat harus mati. Terakhir kali aku bilang aku datang dari masa depan. Hari ini aku sengaja membawakanmu koran. Nona Changjing mau lihat. Oh, hari ini aku juga membawa kabar buruk. Karena selama beberapa hari ini Nona Chang menghilang. Asosiasi Dagang Jepang sengaja mengirim seorang duta besar. Nona Chang coba tebak. Siapa orang ini? Katanya. Orang ini adalah ayahmu. Rosan, menurutmu, apakah aku cantik? Apa yang kamu inginkan aku akan memberikannya padamu. Asal kamu melepaskanku, kamu akan menjadi tamu kehormatan Asosiasi Dagang Jepang. Baik uang, kekuasaan, maupun aku, semuanya milikmu. Aku dengar. Semangat Bushido Jepang. Terkenal jauh dan dekat. Tapi kamu ini. Rosan, kamu bercanda. Aku bukan samurai, aku hanya seorang wanita. Asal kau melepaskanku, aku akan menjadi budakmu. Nona Aoi. Kamu kayaknya mikir terlalu jauh. Aku nggak bakal punya niat mesum sama tawanan wanita. Di atas meja ada makanan kering dan air. Tapi itu cuma cukup buat sehari. Hemat-hemat ya makannya. Mas Luo, kamu bukan laki-laki. Malam-malam pakai baju seger gitu. Pengen godain siapa nih? Main sama kita aja seumur hidup gue. Belum pernah ngerasain wanita bangsawan. Lepasin. Kalian lepaskan dia. Mati aja lu. Abang-abang, maaf salah. Cepetan pergi, jangan sampai ketemu lagi sama gue. Kenapa kamu nolongin aku? Kalian memang penuh dosa, pantas mati. Tapi bukan mati kayak gini. Harusnya mati di tangan gue. Orang Luo, kamu salah hitung. Pas aku kabur, ada sekretaris yang ngasih tahu orang buat nolongin aku. Anak buahku udah dateng, kamu mati deh. Orang bijak nggak bakal ngerugiin diri sendiri. Ketua, mohon maaf kami datang terlambat. Ketua, ayahmu kemarin kena serangan bom. Sama Mayor Fujiwara. Meninggal bersama demi negara. Kamu tahu nggak soal pergerakan pihak militer? Mereka mau ngapain selanjutnya? Apa di timur laut udah dibentuk pasokan air?
Khusus nyariin bakteri dan virus. Menurut orangku mereka memang kayak yang kamu bilang. Sedang bangun laboratorium bakteri dan virus. Ketua ayahmu udah meninggal. Kamu nggak sedih ya? Dia mati demi negara. Demi kaisar aku harus merasa bangga dan bangga tapi sedih. Tentu saja aku sedih. Aku nggak cuma harus terlihat sangat sedih. Aku juga harus balas dendam buat ayahku. Tangkap Luo Qin. Hancurin Geng Hong. Apa yang kalian lakukan? Tuan Wali Kota, semoga kita kali ini bisa bekerja sama dengan baik. Perdagangan Nippon akan menyuntikkan dana besar ke kota ini. Untuk Memedan, pembangunan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Tentu saja. Saya juga akan membuka semua jalur hijau untuk Anda. Mari. Kerja sama yang menyenangkan. Selain kotak ikan kecil ini, saya juga menyiapkan hadiah khusus untuk wali kota. Saya tahu Tuan Wali Kota menyukainya, tapi karena status, tidak bisa langsung bertindak. Saya membantu Anda mengatasi masalah. Menghadiahkan gadis pergaulan paling terkenal di kota ini kepada Anda. Baik. Gadis cantik, aku datang. Gadis wow. Sungguh cantik. Wow. Wali Kota San masih suka mencium kaki wanita. Bagaimana kalau Anda melepaskannya? Aku akan menemani Anda bermain. Baiklah, mari kita bermain bersama. Tampaknya Anda membutuhkan bantuan saya. Tuan Wali Kota, coba ini. Ini adalah obat kebahagiaan baru yang dikembangkan oleh Nippon, yang pasti bisa membuat Anda jantan. Menaklukkan wanita di ranjang. Benarkah sehebat itu? Silakan percaya pada teknologi medis Nippon. Tuan Wali Kota lupa memberitahu Anda. Obat ini juga bisa membuat ketagihan. Tuan, ada apa? Keluarkan presiden bunga kalian. Menjadi gadis panggung bisa membatalkan janji dengan tamu meskipun dia memiliki gelar presiden bunga. Bukan tetap saja wanita penghibur. Non Shenjiao, kami sudah tidak melayani tamu lagi. Ini yang tiketoken wakil ketua luo kami. Jika Anda tidak puas bisa pergi ke Hongbang. Cari wakil ketua luo kami, jangan selalu menggunakan nama Hongbang. Saya juga orang dunia. Kami dari King Bang. Maaf Tuan, di sini Hongbang yang terbesar. King Bang kami bahkan tidak pernah dengar. Nggak pernah dengar, nggak kenal. Gua bakal bikin lo kenal hari ini. Apa sih yang bikin ribut gini? Kenapa sih lempar botol minuman? Kalau lo sampai ngerugiin tamu lain, gimana? Lo adalah presiden terbaik Huadu tahun ini, Sheng Jiao. Betul, gua memang Shen Jiao. Apa perintahnya dari kalian berdua? Asap yang dikeluarin cewek cantik aja wangi. Gua nggak ada perintah apa-apa. Cuma pengen tidur sama lo. Banyak yang pengen tidur sama gua. Lo nggak lihat diri sendiri di kaca ya? Dia pantas nggak sih? Gua cuma pengen coba. Lo kan yang terpilih sebagai cewek tercantik di Huadu. Gimana sih kemampuan lo di ranjang? Beneran sepadan nggak sih sama gelarnya?
Lo berani ngerugiin tamu kayak gini. Kita datang ke sini bayar, ya kita yang berkuasa. Kalau lo perlakukan tamu kayak gini, jangan salahin kita kalau nggak ngasih alasan. Huh, Kita berdua hari ini pasti bakal serang dari depan belakang sampai lo minta ampun. Kalau nggak gua ganti nama kayak lo. ganti nama kayak gua. Gua nggak punya anak cucu kayak kalian berdua. Mas. Berhenti. Apa yang lo lakuin bikin ribut di tempat gua? Lo nggak mau King Bang masuk ke kota Tianhai ya? Oh, ternyata Detektif Zhang dari kantor polisi. Detektif Zhang minum di tempat kita. Kenapa nggak kasih kabar dulu ke gua? Gua siapin beberapa botol yang bagus. Impor dari luar negeri. Biar detektif coba. Nggak apa-apa gua lagi nggak ada kerjaan hari ini. Kebetulan mampir minum di sini. Nggak masalah sini. Ambilin botol paling mahal di tempat kita. Kasih ke detektif Zhang. Biarkan detektif pilih minumannya. Sebenarnya nggak perlu ribet-ribet. Gua cuma mau minum. Nggak nyangka ketemu masalah begini. Gua bantu selesaikan. Apa itu King Bang kalian datang ke kota Tianhai? Sudah minta izin dari kantor polisi saya. Bawa senjata sembarangan. Senjata ini sudah didaftarkan di kantor polisi. Mau tidaknya sebut siapa bosmu. Saya akan kirim orang untuk menggerebek rumahnya. Detektif Zhang, tenanglah. Urusan klub malam kami tidak berani merepotkan Anda. Bikin ribut begitu Anda turun tangan. Langsung bikin suasana jadi tenang. Anda adalah pahlawan besar kota Tianhai kami. Apa yang terjadi saya dengar dari anak buah. Ada yang berkerumun buat onar. Sudah selesai detektif Zhang, kami sudah menanganinya. Tuan tidak perlu khawatir biar saya yang urus. Jangan bergerak, jangan bergerak. Apa mau memberontak? Berani mengacungkan senjata ke saya. Lau Zhang, kamu mabuk lagi ya? Kamu harus lihat situasinya. Jangan salah pilih kubu. Selamat pagi wali kota. Di sini Anda yang berkuasa, saya wali kota memutuskan. Mulai hari ini kota Tianhai akan memberantas keras kekuatan gelap. Lihatlah kalian ini. Sekelompok kapak sekelompok bawa senjata. Sangat mengganggu ketertiban masyarakat, tangkap mereka semua. Semua dengar perintah wali kota. Wali kota ini rokoknya. Saya tidak merokok. Wali kota, kami setiap tahun selalu membayar pajak. Kami bukan organisasi ilegal. Kami adalah perkumpulan yang diakui. Diakui siapa yang mengakui? Kemarin mengakui kalian sebagai perkumpulan legal. Itu karena kalian aman. Hari ini kalian bawa pisau, bawa senjata. Berkerumun berkelahi itu jadi ilegal. Karena sudah ilegal, saya akan tangkap, bawa dia pergi. Kalian masih melawan penangkapan. Saya bisa tembak mati kalian di tempat, bawa dia pergi. Berhenti. Wali kota San. Dulu waktu pinjam uang. Bukan begitu katanya. Wah, ada apa nih? Ketua besar Hongmen datang juga. Itu Hong Bang. Tapi geng kecil di Tianhai City. Kok bisa sampai mengganggu orang-orang dari Hongmen? Wali kota sudah bicara. Ya sudah, saya harus tampil. Ingat waktu itu saya dan presiden saat menandatangani perjanjian. Saya yang menandatanganinya sendiri, sekarang kamu mau ingkar. Berarti kamu bilang presiden itu ingkar janji. Dan perjanjian yang sudah ditandatangani itu tidak sah. Benarkan ini, apa hubungannya sama presiden? Presiden ada hubungannya apa? Saya wali kota ini. Di kota ini tidak boleh ada geng gelap. Menurut kamu berarti kamu mau melawan saya. Hongmen. Melawan semua perkumpulan di dunia. Hongmen saya ada di seluruh negeri. Nggak berani minta balai kota kasih muka. Tapi setidaknya kamu harus menghormati. Saya raja bawah tanah ini. Menghadapi geng gelap wali kota San. Ada negeri Nihon yang mendukungmu. Kamu nggak perlu kasih muka ke siapa-siapa. Para tetua Hongmen dan Tuan Situ. Nggak nyangka di kuil kecil ini bisa ketemu dua dewa besar. 3 resimen di wilayah sewaan saya sudah berkumpul di sini. Kalau kalian nggak mau memicu perang, jangan ikut campur urusan hari ini. Tapi sayangnya,
Ini wilayah publik bukan wilayah sewaanmu. Apakah kamu mau memicu perang? Negara ini setiap hari terjadi perang. Nggak perlu saya yang memicu. Saya cuma mau mengambil kembali muka negeri Nihon saya saja. Apalagi saya sudah dapat izin dari wali kota. Ya. Kapten Aoi juga membantu penegakan hukum. Dia membantu penegakan hukum. Semua yang ada di tanah ini hanya milik bangsa ini, rakyat negara ini. Kapan giliran kalian orang Nihon kecil ini ikut campur? Saya kasih kamu pilihan. Kamu ikut saya pergi. Kalau nggak situasi hari ini, nggak ada yang bakal baik-baik saja, saya sih nggak takut. 3 resimen menyerang sini sebesar apapun. Saya bisa main. Siapa yang berani membawanya pergi hari ini, aku akan membunuhnya. Aku ingin melihat. Hari ini berani membawa sainganku pergi. Jenderal muda basmi beberapa geng di kota Tianhai. Tidak perlu repot-repot Anda. Di Tiongkok membasmi beberapa geng. Masih perlu menggunakan tentara negara lain? Sungguh memalukan, leluhur ini adalah wilayah konsesi. Negeri Nippon. Juga membantu balai kota ya. Menurut Anda aku harus berterima kasih pada bajingan Jepang ini? Aku muntah. Baka? Harap jenderal muda memperhatikan kata-katanya. Saya sebagai tentara negeri Nippon tidak akan membiarkan adanya perilaku yang menghina kedaulatan negara kami. Jika ada masalah terjadi hari ini, pihak Anda harus bertanggung jawab penuh. Jenderal muda satu orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Demi kepentingan bersama mohon Anda. Mengingat Anda adalah pria yang dicintai Linan. Hari ini tidak ada yang bisa membawa Anda pergi 3 brigade saya. Sekarang sedang berlatih di pinggiran kota Tianhai, asal aku senang. Aku akan menembakkan meriam di sini. Nanti kena siapa? Aku tidak bertanggung jawab. Di Utara Negara and the Negeri Nippon. Tidak sedikit makan. Dipukul habis-habisan oleh ayahku. Sekarang berlagak di wilayah kekuasaanku. Apakah Anda meremehkanku? Ternyata putra Jenderal Zhang. Antara negeri Nippon dan ayah Anda, ada beberapa kesalahpahaman, sehingga menimbulkan beberapa konflik yang tidak perlu. Kami di sini sama sekali tidak ingin memperdalam kesalahpahaman, oleh karena itu saya khusus memberikan Anda muka. Hari ini saya akan melepaskan Luokin. Tapi dia harus berhati-hati. Kalau ketahuan lagi aku akan mengulitinya. Dan mencabut uratnya untuk menebus aib. Menguliti dan mencabut urat bagaimana? Dia menggauli Anda, dia tidak mau bertanggung jawab. Jenderal muda Zhang pandai bercanda. Saya hanya ingin mengambil kembali hak pembangunan jalan gaya negeri Nippon besar milik kami. Setiap rumput, pohon, batu bata, dan genting di tanah ini hanya milik bangsa kami, negara kita dan rakyat kita. Kamu sangat menginginkan jalan budaya itu. Maka cepatlah kembali ke pulau kecilmu, dan punya anak dengan para pria di sana. Xiao Shuai, kamu benar-benar hebat, berkat kamu. Terima kasih Xiao Shuai atas bantuanmu tadi. Tidak perlu begitu, Linan sekarang hidup atau mati belum diketahui, aku membantumu. Semata-mata karena dia, selain itu. Tanah air kita mana mungkin. Pasukan negara lain bisa bertindak semaunya di sini. Xiao Shuai, kamu tadi benar-benar keren. Aku sangat mengagumimu, bisakah kamu memberikan tanda tanganmu? Kamu jangan terlalu sombong. Kedepannya jika aku tahu kamu menyakiti Linan, aku yang pertama akan menembakmu. Tentu saja Xiao Shuai. Kamu tidak tahu betapa aku mengagumimu. Ayo Xiao Shuai. Ayahku dan negara Nihon sudah benar-benar berkonflik. Sekarang aku harus pergi ke garis depan untuk memimpin. Setelah ini aku tidak bisa ikut lagi. Kalian harus berhati-hati. Anggur-anggur di cawan malam. Ingin minum tapi seruling di atas kuda mendesak. Tidur mabuk di medan perang jangan ditertawakan.
Sejak dulu berperang berapa yang kembali? Wah idolaku. Benar-benar pejuang segi enam. Jahatnya kamu. Setelah di rumah sakit kemarin. Kamu tidak mencariku. Kamu membuatku menunggu dengan susah. Lihatlah pinggangku. Bisakah kamu meletakkan sebotol anggur? Kamu tidak punya hati. Punya yang baru lupa yang lama katakan. Apakah kamu masih memikirkan jenderal wanita itu? Menurut urutan kamu yang baru. Wanita pertama yang aku temui di sini adalah Linan. Aku tidak peduli dia pertama atau kedua. Aku peduli. Apakah kamu bisa memuaskanku? Untuk memuaskan 3 wanita sekaligus. Tubuh yang sehebat apapun. Pasti tidak akan kuat. Kamu meremehkanku. Tubuhku ini. 30 tahun pertama adalah masa pantang. Sekarang aku datang. Untuk membebaskannya. Seperti gunung berapi yang aktif. Setiap hari ingin meletus, setiap malam ingin meletus. Hari ini aku ingin berada di atas. Baiklah. Tidak menyangka, wakil ketua ternyata sangat hebat. Sejak terakhir kali menyelamatkanmu di negeri pelangi, aku merasa kamu lebih hebat dari pria-pria lainku. Kali ini bahkan membuatku terkesan. Jika aku bilang, aku bisa memberimu kehidupan yang stabil, maukah kamu berubah demi aku? Wakil ketua, kamu tahu tidak ada pepatah yang mengatakan, di dunia ini kita tidak bisa mengendalikan diri. Aku sekarang berada di dunia ini. Aku juga tidak punya pilihan. Ruomeng. Aku tahu sifat aslimu tidak buruk. Jika kamu adalah orang yang mengabaikan moral demi keuntungan, dulu kamu tidak akan menentang keras. Kerjasama antara kelompok Cao dan Kamar Dagang Pelangi, jadi aku harap kamu bisa mempertimbangkan baik-baik usulanku kelompok Hong dan kelompok Cao. Jika bisa bersatu bersama melawan Kamar Dagang Pelangi, seluruh kota Tianhai akan menjadi milik kita. Jangan sampai satu langkah salah semuanya hancur. Kamu sudah tahu. Aku juga bukan orang bodoh mata-mata Sheng Jiao. Ada di seluruh kota Tianhe, aku sebelumnya sudah menemukan. Kalian membantu Kamar Dagang Pelangi melakukan hal-hal yang merugikan. Aku tidak tahu. Jangan berbohong, sebenarnya aku juga tidak percaya. Kamu akan bekerja sama dengan pedagang pelangi, tapi aku menemukan di setiap dokumen persetujuan ada cap dan tanda tanganmu. Kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Kita menjaga keseimbangan seperti ini. Terus seperti ini tidak baik. Tidak baik. Ini masalah prinsip, aku tidak bekerja sama dengan orang pelangi. Benar-benar tidak bekerja sama, mereka adalah orang yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan terhadap rakyat kita. Melakukan kejahatan yang keji dibenci oleh manusia dan dewa. Semua orang ingin menghukum mereka. Aku seorang wanita. Aku tidak mengerti prinsip besar yang kamu katakan. Aku hanya ingin hiduplah dengan baik di kota Tianhai ini. Hiduplah dengan indah. Kamu tahu seorang wanita. Untuk bisa bertahan hidup dalam geng. Betapa sulitnya itu. Maafkan aku juga tidak mau begini. Dulu kamu mengurungku di ruang gelap. Aku hidup seperti anjing sekarang. Giliranmu juga jangan ditendang lagi. Orangnya sudah kubawa kemari untukmu. Apakah kamu akan membiarkan orang-orang dari geng Cao pergi?
Pahlawan sulit melewati godaan wanita cantik. Kalimat itu benar-benar tidak salah. Aku orang yang menepati janji. Cepat pulang dan lihat anak buahmu. Obat penurut terbaru yang diracik. Setelah Luokin bangun, dia akan patuh pada orang pertama yang dilihatnya. Ini disebut refleks bayi burung. Kalian semua boleh mundur. Presiden ini sangat berbahaya, obatnya masih setengah jadi. Jika gagal kamu akan sangat berbahaya. Aku juga seorang samurai Jepang. Jika aku tidak bisa mengalahkan seseorang yang sudah kehilangan setengah nyawanya, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya kepada keluargaku? Lelaki sebaik itu kenapa harus selalu melawan aku? Setelah kamu ikut aku kembali ke Jepang, aku akan meminta guru yang hebat untuk mencuci otakmu, membuatmu menjadi milikku. Nah, buka tanganmu. Saat pertama kali melihatmu, aku ingin menekanmu di bawah tubuhku, menguras habis tenagamu. Kemarilah pijat kakiku. Kenapa begitu keras memijat sampai sakit? Gunakan sedikit tenaga, apa kamu tidak makan? Dasar bodoh, tidak bisa memijat. Ternyata mempermainkan seorang pria yang selalu tinggi hati. Begitu menyenangkan dan membahagiakan. Bukankah kamu selalu meremehkanku sekarang? Kamu hanyalah seekor anjing di sisiku. Presiden, ada masalah besar. Ada apa? Pasukan air yang gigantic di Tianhai diserang sekra dayam-dayam. Seluruh pasukan musnah, tidak ada yang selamat. Tidak mungkin. Pasukan itu adalah rahasia tertinggi. Kecuali ada mata-mata di dalam. Obat penurut akan membuat yang disuntik. Penurut setelah obatnya bekerja, orang pertama yang dilihatnya dan taat tanpa syarat. Bahkan, menyuruhnya mati. Berikan senjatanya padaku. Ambil senjata ini dan tembak kepalamu sendiri. Benar-benar tak kusangka, obat penurut ini ternyata sangat manjur. Obatnya habis, kamu sudah normal kembali. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah berada di bawah kendali kalian, kalau bukan karena menyusup di dekatmu. Bagaimana aku bisa tahu alamat pasti laboratoriumnya? Kalian para sampah masyarakat. Berani menggunakan rakyat negaraku sebagai kelinci percobaan, kalian semua pantas mati. Laboratorium itu kamu yang meledakkannya. Aku tidak hanya akan menghancurkan laboratorium jahat itu, tapi juga akan membuat seluruh dunia mengadili negara Jepangmu. Nanti kamu akan menjadi yang pertama diadili. Selanjutnya akan mengadili para penjahat perang kelas A. Aku akan membuatnya berlutut meminta maaf dan menyesal di depan rakyat kami dan kaisarmu. Dia adalah biang keladi, sebenarnya juga harus diadili. Diam, jangan kau hina kaisar. Sayang, kamu sudah kembali.
sudah kembali. Tak kusangka kamu begitu antusias menungguku. Tentu saja aku sangat merindukanmu. Malam ini dingin kamu tidak pakai jaket. Awas nanti datang bulan perutmu akan sakit. Datang bulan aku tidak punya datang bulan. Kamulah yang punya datang bulan. Mau tidak aku belikan sesuatu untuk menjenguknya? Bagaimana mungkin aku punya datang bulan kalaupun ada? Itu seharusnya disebut Om Bulan. Oh ya sayang, ini apa sih? Cari tempat sembunyikan bungkusan ini. Gerak dia gerak. Tentu saja gerak di dalamnya ada sandera hidup. Sandra, kalau begitu aku sembunyikan di ruang bawah tanah saja. Boleh. Akyang. Bawa dia ke ruang bawah tanah dan sembunyikan. Sayang, tidak ada yang mengganggu kita lagi. Hari ini menunggu lama ya? Ya, Hari ini aku urus beberapa hal penting jadi agak terlambat. Malam ini kita bersenang-senang saja. bagus Luokin. Kamu sudah kembali. Rencana berjalan sesuai yang kamu katakan. Semuanya lancar. Bagus. Linan, aku tidak sengaja merebut priamu. Aku hanya tidak bisa menahan diri. Aku tidak menyarankan untuk berbagi suami. Tapi malam ini dia milikku. Besok malam baru giliranmu. Tunggu. Ketika kalian berdua membahas waktu, apakah sebaiknya meminta pendapatku juga? Lagi pula yang bekerja keras semalaman adalah aku. Hari ini aku akan membiarkanmu. Besok malam, aku tidak akan membiarkanmu dan adik kecilmu. Aku akan mengurasnya sampai habis. Sionan, kamu harus cepat-cepat. Kalau dia benar-benar naik ke ranjang kakakku, tidak akan turun dalam 2-3 hari. Bahkan kalau dia turun, pasti lemas. Jangan salahkan kakak nanti. Linan. Kamu kurus. Apakah di perkumpulan Nihong tidak cukup makan? Tentu saja aku kurus. Tapi bukan karena perutku tidak kenyang. Tapi karena adik kecilku tidak kenyang. Barusan aku dengar konspirasi kamu dengan Sheng Jiao. Aku sudah dengar semuanya. Lalu bagaimana? Jenderal Lin malam ini. Aku hanya milikmu. Yang bermarga Luo, jangan terlalu senang dulu. Kamu pikir, aku tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaannya? Jangan-jangan kamu lupa keluarga Hong. Apakah kamu sudah lama tidak menghubungi mereka? Apa maksudmu dengan itu? Apa yang kamu lakukan pada kakak ketigaku dan keluarganya? Apalagi, tentu saja aku menyuruh orangku membawa mereka pergi. Untuk melawanmu, aku harus punya tawanan. Setelah berjuang selama ini, aku juga nggak hidup sia-sia. Dasar cewek brengsek, aku kasih tahu. Kalau ada apa-apa sama kakakku dan keluarganya, aku bakal bikin kamu menderita. Kamu kan suka sama cowok. Aku punya banyak pria perkasa di klub malamku. Mereka bisa melayani kamu bergantian. Aku nemu surat ini di depan pintu, kamu lihat aja. Ngapain pakai cowok dari klub dansa? Cari aja pria di jalan. Suruh dia melayani dia aja. Prajurit mereka ada di wilayah kita. Sembarangan memperlakukan mereka. Ini surat tantangan dari perkumpulan Neon. Mereka mau menukar Hong Tianyuan dengan kamu. Tapi kenapa di foto cuma dia doang? Kakakku dan kakak iparku mana? Kamu bilang mereka gimana? Dua orang tua itu. Saat menangkap mereka perlawanannya terlalu keras. Terpaksa,
Kirim mereka ke alam baka. Dasar cewek brengsek. Kalau ada apa-apa sama kakakku, aku bakal bikin kamu ikut mati. Oh iya? Julukanmu di dunia hitam. Bukan Raja Neraka berwajah cantik ya? Mending kamu ke neraka aja. Coba deh kamu panggil mereka berdua kembali. Berani-beraninya bertingkah di tanah Tiongkok kita. Kamu tenang dulu. Kita masih harus menukarnya dengan Nona Hong. Di surat tantangan waktu dan tempatnya apa? Besok tempatnya di pesta neon. Kita susah menyerang orang di atas minta. Kamu pergi sendiri sama dia. Aku rasa ini jebakan. Luokin harus pergi nggak? Bakal sangat berbahaya. Seberbahaya apapun aku harus pergi. Rosan lama nggak ketemu. Terakhir ketemu. Gak usah banyak omong kok, cuma kamu doang. Nona Hong mana? Kita berdua lepas. Biarkan mereka bertukar sendiri. Boleh. Apa yang terjadi, mana yang meledak? Kamu yang bikin. Berani meledakkan bahan peledak di dekat sini. Kamu tidak takut meledakkan dirimu sendiri. Tentu saja aku takut mati. Tapi aku tahu pasti saat kalian menukar sandera, kalian pasti akan menggunakan bahan peledak. Jadi aku juga mengambil risiko menggunakan bahan peledak. Hanya saja yang aku gunakan adalah bahan peledak sungguhan. Kemarin aku sudah menyuruh orang untuk menempatkan bahan peledak di sekitar rumah ini dan akan meledakkannya saat penukaran sandera. Ini bisa menarik perhatian kalian dan memudahkan aku untuk menukar orang. Paman Luo. Paman Luo, jangan mati, bangunlah. Cepat lepaskan tali ini, kita harus segera pergi. Bakayaro, Non Aoi. Mengandalkan kekayaan keluarga Aoi, kamu menduduki posisi ketua. Jika kamu tidak mati, bagaimana aku bisa naik? Ketua dikonfirmasi meninggal. Ketua, kamu tidak akan mati sia-sia. Ini semua akan aku hitung ke kepala Hongmen. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Ketua, apa kita tidak perlu peduli dengan wanita dari Hongbang itu? Luokin sudah mati. Semua kelemahan wanita ini ada di tanganku. Kedepannya Hongbang akan menjadi milikku. bangunlah. Paman Luo, Sakit sekali. kamu tidak mati. Tentu saja aku tidak mati, aku pakai rompi anti peluru. Hanya saja aku tidak menyangka meskipun pakai rompi anti peluru, tertembak masih sakit sekali tulangku ini. Pasti patah. Lalu darah ini bagaimana? Darah ini kantong darah. Yang pernah syuting film pasti tahu ini palsu. Menipuku? Kamu malah menangis. Tidak. Ah, aku tidak apa-apa. Ayo papa peluk-peluk. Papa tidak apa-apa, mana ada yang gampang mati. Jangan menangis lagi. Bagaimana tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Rompi anti peluru saya ini kualitasnya sangat bagus. Bagaimana di luar sudah aman? Cepat pergi dari sini, ini kan wilayah musuh.
Luoqin, mari kita menikah. Aku takut kalau kau benar-benar terjadi sesuatu nanti tidak ada kesempatan lagi. Kau ini sedang melamarku ya? Aku juga mau menikah denganmu. Kalian semua mau menikah denganku ya? Ini kan memaksaku untuk melakukan kejahatan di zaman hidupku dulu. Ini namanya poligami. Poligami? Tian Yuan, bagaimana denganmu? Bukannya kau mau menikah denganku? Paman Luo, maafkan aku. Apa katamu aku tidak dengar jelas? Maaf? Mengapa kau melakukan ini padahal aku baru saja menyelamatkanmu? Mengapa kau ingin membunuhku? Anak kita masih di tangan orang-orang dari Ni Hong Shanghui. Kalau aku tidak melakukan apa yang mereka katakan, anak kita pasti akan mati. Luoqin. Luoqin, kau baik-baik saja. Republik Tiongkokku Hongbang. Istri-istriku. Ternyata ini semua hanya mimpi. Kau ini. Apa tidak bisa ya? Bisa-bisanya tertidur saat mandi. Sungguh membuatku kesal, malam yang seharusnya indah. Kau sia-siakan. Sambil masih ada waktu, mari kita lanjutkan hal yang belum selesai tadi malam. Sayang, tapi aku baru saja bertarung dengan 3 wanita, sekarang benar-benar tidak ada tenaga sama sekali. Berani sekali kau ya, berani bermimpi basah. Di hadapanku, tidak peduli kau sudah bertarung dengan berapa wanita. Tidak memuaskan aku ya, tidak boleh. Pria paling benci kalau dibilang tidak bisa. Sundal kecil, kakak hari ini akan menaklukkanmu. Aku sudah belajar di Republik Tiongkok. 108 jurus diranjang. Gadis kecil berani mengejekku. Hari ini. Luoqin. Aku kasih kesempatan sekali lagi, kau mau tinggal di zaman modern? Atau kembali ke Republik Tiongkok? Kembali ke Republik Tiongkok, aku mau kembali. Istriku sedang menungguku. Mau kembali kemana? Masih bermimpi di siang bolong, ayo lanjutkan.